Polres Metro Jakarta Barat menangkap pengemudi taksi online yang melakukan pemerasan terhadap penumpangnya. Pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Halo, selamat siang saudara. Kompas yang kembali menjumpai Anda di akhir pekan kali ini dengan serangkaian informasi pilihan. Selain 3 informasi utama tadi, ada juga informasi dari wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kami juga akan mengajak Anda ke Boyolali, Jawa Tengah untuk melihat polisi yang menabung pahala dan juga ibadah dengan mengajar dan juga mengaji. Usai bertugas sehari-harinya. Selengkapnya bersama saya, Francisco Don Asiano. Dan juga saya, Maido Pelfrina. Kita jelang Kompas yang selengkapnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, anak selebgram asal Malang dianiaya pengasuh hingga luka lebam. Peristiwa terungkap dari rekaman kamera pemantau di kamar korban dan orang tua kini telah melaporkan kasus penganiayaan ke Polresta Malang Kota. Anak seorang selebgram asal Malang jadi korban penganiayaan oleh pengasuh. Kami tidak dapat menampilkan foto korban secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Dan kami juga tidak dapat membuka identitas korban dan juga keluarga korban. Korban yang baru berusia 3,5 tahun dianiaya pengasuh, di mana kejadian terungkap saat orang tua korban memeriksa rekaman kamera pemantau yang terpasang di dalam kamar korban. Kami pun juga tidak bisa menayangkan video ini secara utuh dan harus mengaburkan gambar karena mengandung unsur kengerian. Sebelumnya, pelaku juga sempat mengaku korban terluka karena terjatuh di kamar mandi. Ayah korban juga mengatakan tak menaruh curiga pada pengasuh yang telah bekerja selama 1 tahun tersebut. Orang tua korban juga kini telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polresta Malang Kota dan pelaku kini telah ditangkap. Jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara punya laporan lengkap soal kasus penganiayaan anak selebgram di Malang, Jawa Timur. Hilda, selamat siang. Bagaimana dengan pemeriksaan pelaku? Apa yang kemudian menjadi motif penganiayaan dan sejak kapan kemudian penganiayaan terjadi? Ya, selamat siang, Sisko dan juga saudara. Memang benar pelaku penganiayaan pada balita berusia 3,5 tahun di Kota Malang ini sudah ditangkap begitu oleh polisi, tepatnya oleh penyidik Polresta Malang Kota. Dan pemeriksaan sendiri sejak diamankan kemarin siang sudah selesai dilakukan kurang lebih 6 jam yang sudah ditangani kini oleh unit PPA Polresta Malang Kota. Terkait apa sebenarnya motif yang membuat pelaku I ini tega begitu, yang notabene adalah pengasuh korban melakukan penganiayaan pada anak berusia 3 tahun ini memang masih belum bisa kami sampaikan begitu karena penjelasan lengkap oleh polisi akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam dalam press release akan langsung disampaikan. Dan tadi kami juga sudah mengkonfirmasi melalui pesan telepon kepada Kapolres Malang Kota dan mengatakan bahwa selengkapnya hasil pemeriksaan mulai dari motif kemudian juga kronologis akan disampaikan dalam rilis. Dan informasi lain yang bisa saya sampaikan, Sisko dan juga saudara, adalah penganiayaan ini sendiri diketahui kemarin, tepatnya hari Jumat pada 29 Maret begitu, dan kemudian keluarga langsung melaporkan ini ke polisi. Dan sebelumnya memang peristiwa ini viral karena juga menjadi sorotan begitu ya, penganiayaan pada anak di bawah umur. Begitu, Sisko. Baik, Hilda, sejauh ini sudah berapa orang kemudian diperiksa terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga tersebut? Ya, Sisko dan juga saudara, sejauh ini yang diperiksa memang baru 1 keterangan awal yang kami dapatkan, yakni pengasuh korban sendiri. Pengasuh korban ini sendiri juga diketahui sudah bekerja selama 1 tahun begitu, dan sempat mengatakan bahwa terlukanya korban ini karena jatuh di kamar mandi begitu. Namun rekaman CCTV telah memperlihatkan dan itulah juga yang menjadi dasar salah satu pembuktian bahwa korban ini menjadi korban penganiayaan. Terkait berapa
saksi lagi yang akan diperiksa. Polisi masih terus melakukan pengembangan dan dalam waktu dekat akan segera disampaikan perkembangan informasi terbaru terkait kasus penganiayaan pada anak ini. Sisko. Baik, terima kasih Hilda Nusantara yang melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur terkait perkembangan kasus penganiayaan anak selegram oleh asisten rumah tangga. Terima kasih Hilda. Saudara, seorang anak berusia 13 tahun yang bekerja sebagai pelayan kafe di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan meninggal dunia. Anak di bawah umur itu diduga menjadi korban penganiayaan oleh majikan tempat dirinya bekerja. Seorang anak perempuan asal kota Makassar menjadi korban tragis penganiayaan hingga tewas oleh bos dan rekan kerjanya. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di Jalan Malum Basang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Diketahui seorang anak perempuan itu bekerja sebagai pelayan di salah satu kafe di Kabupaten Pindrang. Korban diantar oleh atasan serta 4 orang rekan kerjanya ke Makassar dalam kondisi meninggal dunia. Kepada ibu korban, korban disebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi. Keluarga korban merasa janggal karena kondisi tubuhnya banyak memar dan bekas pukulan. Keluarga kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Bosnya yang menelpon, dia telepon saya, terus dia bilang meninggal anak tak. Saya bilang kenapa bisa meninggal? Dia bilang jatuh katanya dari kamar mandi. Lebam di sini lubang, lecet di sini lubang, dengan di sini sama di sini, terus di sini lebam, telinganya bengkak, baru keluar darah terus. Pihak kepolisian dari PPA Polres Pindrang telah memanggil 4 orang sebagai saksi. Salah satunya yakni pemilik rumah yang juga merupakan atasan dan rekan kerja korban selama bekerja di kafe. Terkait saksi-saksi, kami sebut saksi dulu karena penetapan status belum ini. Sementara di Polres Pindrang, sementara kita minta keterangan semuanya. Karena sambil menunggu juga hasil pemeriksaan awal dari otopsi jenazah terhadap korban. Ada berapa saksi yang diperiksa? Sejauh ini sekitar 4 atau 5. Diduga kuat yang menjadi pelaku pembunuhan anak di bawah umur tersebut adalah majikannya. Pihak kepolisian masih mendalami motif dari para terduga pelaku hingga tega menghabisi nyawa korban yang masih belia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai jeda di Kompas Siang, kami punya informasi 2 orang perempuan yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Peristiwa ini awalnya diketahui oleh keluarga yang membuka paksa pintu rumah karena tidak bisa dihubungi. Ada juga informasi Polres Metro Jakarta Barat menangkap pengemudi taksi online yang pelaku pemerasan terhadap penumpangnya. Pelaku sempat menyekap dan meminta korban mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Serasoft, shampoo dengan DGE Serum kini hadir untuk hijabers. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1 baru dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam
pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Alhamdulillah. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Serasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, try and feel the difference. Live. Saudara, 2 orang perempuan yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Peristiwa ini awalnya diketahui oleh keluarga yang membuka paksa pintu rumah karena tidak bisa dihubungi. Warga Jalan Pinang Bahari, Pondok Labu, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan jenazah ibu dan anaknya di dalam rumah. Kepolisian sektor Cilandak yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap 2 jenazah tersebut. Ketua RT 01 Kelurahan Pondok Labu mengatakan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tanggal 22 Maret lalu. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk divisum guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya ibu dan anak ini. Tanggal 22 Maret itu tidak ada komunikasi ya. Komunikasi terakhir dengan kader saya Dasa Wisma, nanyain pangan murah. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Tiba-tiba tadi pagi pembantunya datang jam 7:30. Pembantunya itu tinggalnya di Arko ya, Depok ya, kesini ketok-ketok pintu dari jam 7:30 itu nggak dibukain. Saya lagi jalan, lihatlah tukang rongsokan lewat, Pak tolongin dong Pak, bukain pintu. Dibukainlah pintu dengan tukang rongsokan itu, yang pintu paling depan. Setelah dibuka, Pak tolong lagi Pak yang di dalam. Tukang rongsokannya nggak berani karena ternyata di belakang pintunya itu ada orang 2 itu Pak. Itu. Informasi lebih lanjut soal temuan ibu dan anak tewas di dalam rumah kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang sudah ada di Pondok Labu, Jakarta. Taufik, selamat siang. Sejauh ini apakah sudah diketahui penyebab meninggalnya ibu dan anak di Pondok Labu tersebut?
Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Memang penyebab pastinya memang masih kita harus menunggu rilis resmi dari pihak kepolisian. Namun berdasarkan dugaan sementara yang kami dapatkan dari pihak polisi bahwa kedua korban tersebut, yaitu si ibu dan juga anak, diduga meninggal dikarenakan sakit. Untuk anaknya sendiri dengan inisial P berusia 81 tahun ini diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes akut yang memang sudah dideritanya selama 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk sang ibu yaitu dengan inisial M berusia 82 tahun ini diketahui sudah menderita penyakit stroke kurang lebih selama 10 tahun yang lalu. Jadi memang jika kita lihat dari riwayat penyakit yang diderita dari keduanya, ini memang kemungkinan besar mereka berdua ini meninggal dikarenakan sakit. Dan juga memang berdasarkan keterangan dari kepolisian sebelum kedua korban dibawa ke RSUP Fatmawati untuk dilakukan visum, tidak ada kekerasan atau bekas kekerasan, sehingga memang diduga kuat ini memang karena sakit. Dan juga berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ini untuk yang meninggal pertama ini diduga adalah sang anak yang memang sudah meninggal kurang lebih selama 3-4 hari. Sedangkan untuk sang ibu diduga memang baru saja meninggal dengan kurun waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Dan memang tadi proses visum di RSUP Fatmawati ini sudah selesai sejak malam, dan pihak kepolisian bergerak cepat mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai saksi. Dan juga tadi informasi yang kami dapatkan dari ketua RT setempat bahwa kedua korban sudah dimakamkan tadi pagi, dan memang untuk hasil lebih lengkapnya pastinya apa penyebab utamanya kita masih menunggu keterangan ataupun rilis resmi dari pihak kepolisian, Sisko. Baik, jenazah ibu dan anak ini juga sudah dilakukan proses penguburan dan masih dilakukan proses penelitian ataupun juga pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Nah, Taufik, yang jadi pertanyaan, ini kan ada tadi sempat menyebutkan ada yang 3 kali 24 jam meninggal, 1 kali 24 jam meninggal. Apakah ada informasi kematian keduanya ini kenapa tidak bisa diketahui warga? Seperti apa hubungan atau mungkin sosialisasi mereka dengan tetangga, Taufik? Ya, berdasarkan keterangan dari tetangga, Sisko, ini kedua orang tersebut, kedua korban tersebut, ya ibu dan anak tersebut, ini memang sudah jarang berkomunikasi dengan warga dikarenakan kedua orang tersebut yaitu sakit. Dan untuk anaknya dengan inisial P ini memang sebelumnya cukup aktif di masyarakat, mereka sering ikut kegiatan seperti arisan, lalu juga kegiatan sosial lainnya. Namun semenjak ia menderita sakit diabetes selama kurang lebih 5 tahun yang lalu, ia sudah jarang berpergian keluar rumah, sehingga ketika ia ingin membeli sesuatu ataupun ingin berpergian keluar membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan memang untuk mengapa sampai awalnya ditemukan kedua orang tersebut meninggal dikarenakan adanya dari ART yang ingin mencoba masuk sekitar pukul 6:30 pagi, dan terdapat kecurigaan bahwa pintu tidak dapat dimasuki, namun televisi menyala, lampu menyala, sehingga di balik kecurigaan tersebut ART menelpon anak dari korban dan juga meminta untuk membuka secara paksa. Dan saat dibuka secara paksa memang diketahui kedua korban tersebut sudah meninggal dunia, dan akhirnya dibawa ke RSUP Fatmawati untuk dilakukan visum. Dan memang berdasarkan keterangan warga juga, di kanan kiri tetangganya ini tidak tercium bau busuk, sehingga tidak ada kecurigaan dari warga sekitar. Dan memang saat ini untuk kedua korban tersebut sudah dimakamkan, dan kita masih tetap menunggu rilis resmi dari kepolisian seperti apa atau apa penyebab kematian dari kedua korban tersebut, Sisko. Ya, rilis resmi masih ditunggu dari pihak kepolisian. Terima kasih atas laporan Anda, Taufik Riyadi, melaporkan langsung dari Pondok Labu, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap pengemudi taksi online di mana pelaku melakukan pemerasan terhadap penumpangnya. Pelaku menangis saat bertemu keluarganya sesaat sebelum memasuki Polres Metro Jakarta Barat. Ia akan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut soal modus dan ada tidaknya sindikat dalam aksinya memeras penumpang. Pelaku ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia layanan taksi online. Kejadian bermula saat korban memesan taksi online dari pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Duren menuju tempat tinggalnya. Tol Jakarta Tangerang, pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Grab karena menyangkut dengan personil yang ada di Grab. Ya. Akhirnya kita melakukan upaya penangkapan di wilayah Jakarta, tepatnya di
Cempaka Putih yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penyebutan awal di Mall Soho yang ada di Sentapak, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya ke media sosial yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari warganet. Di perjalanan dari pusat perbelanjaan di Tanjung Duren ke rumahnya, tiba-tiba sopir taksi online memintanya mentransfer uang. Korban keluar dari mobil yang tengah melaju dan meminta bantuan, tetapi tak ada pengendara yang membantu hingga ia ditangkap pelaku. Korban pun berontak ketika dibawa kembali ke dalam mobil. Pelaku tetap memaksa korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Ketika korban menolak, ia diancam pelaku akan dibuang ke sungai. Korban akhirnya berhasil keluar lagi dari mobil dan loncat dari tepi tol yang cukup tinggi hingga luka-luka. Korban pun ditolong warga sekitar. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Polres Metro Jakarta Barat untuk memantau kasus ataupun juga perkembangan driver taksi online yang memeras penumpang. Okta, selamat siang. Jadi apa kemudian yang menjadi modus pelaku melakukan pemerasan? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Saat ini masih terus dilakukan pendalaman oleh polisi terkait dengan motif maupun juga sejelas-jelasnya modus operandi oleh oknum mitra taksi online Michael Gom-Gom ini terhadap korbannya yang berinisial CP. Tapi kalau dari penjelasan polisi, jadi pelaku ini menculik, menganiaya juga memeras penumpangnya sebesar 100 juta rupiah. Bahkan diketahui juga saat kejadian pelaku ini sempat mengaku ia merupakan suami istri dengan korban yang sedang bertengkar. Ini ia katakan kepada pengendara lain yang sedang bongkar muat barang di lokasi yang sama. Tapi yang pasti Francisco dan juga saudara, jadi oknum mitra taksi online ini sudah ditangkap polisi, diamankan dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pelaku ini ditangkap di kontrakannya di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan kepada pelaku ini diancam atau dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dan hukuman penjaranya ini maksimal 9 tahun. Jadi memang motifnya belum diketahui secara pasti karena polisi saat ini masih terus melakukan pendalaman termasuk juga melakukan pemeriksaan singkat terhadap korban. Tapi kalau misalnya kita bisa menguraikan, Francisco dan juga saudara, jadi penculikan itu berawal ketika korban ini memesan taksi online dari sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, kemudian sebelumnya tidak menaruh curiga terhadap sopir tersebut karena memang platnya sesuai. Barulah ketika mobil ini tiba-tiba masuk ke tol, kemudian juga pelaku ini sempat mengaku ia sesak napas dan meminta kepada korban untuk menggantikan menyetir, tapi ditolak oleh korban karena memang tidak bisa menyetir. Kemudian juga diketahui pelaku ini tidak memencet fitur pick up atau jemput yang seharusnya ketika sopir ini sudah membawa penumpang maka harus dipencet pick up tersebut. Kemudian dalam perjalanan ini pelaku ini meminta korban untuk mentransfer 100 juta rupiah dan diancam akan dibuang ke sungai jika tidak mengikuti permintaannya. Akhirnya korban ini nekat untuk meloncat dan ia sempat berlari, sempat kabur, tetapi kemudian tertangkap lagi. Dan kemudian ketika sempat akan masuk ke dalam mobil lagi, ternyata ia sempat melarikan diri karena memang sempat menahan pintu mobil. Nah, saat inilah ia sempat meminta bantuan kepada pengendara lain yang ada di lokasi, tetapi sempat dibilang oleh pelaku bahwa mereka ini ada suami istri yang bertengkar, tetapi disanggah oleh korban. Dan dari akun media sosial milik korban ini diketahui memang dari penyedia layanan taksi online akan memberikan bantuan, Francisco dan juga saudara. Jadi akan diberikan bantuan berupa konseling psikologi, penjagaan 24 jam, serta layanan transportasi dengan pengemudi perempuan. Jadi Francisco, tentu akan kita nantikan seperti apa prosesnya di Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan kasus antara sopir atau mitra taksi online terhadap korbannya. Francisco. Sudah menjadi tersangka oleh pihak kepolisian dan disangkakan dengan pasal pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun. Okta, singkat saja, apakah kemudian ada sindikat terkait masalah penculikan ini, Okta, dari pihak kepolisian? Apakah sudah diterangkan mungkin?
Ya, nah ini Francisco, jadi memang terkait dengan motif pun juga saat ini masih terus digali oleh polisi, termasuk juga apakah ini merupakan sindikat, karena diketahui ketika menjalankan aksinya ini kan pelaku juga melakukannya secara sendiri. Jadi apakah nantinya diketahui ini merupakan sindikat atau bukan, ini yang tentu akan kita nantikan bersama dan kita pantau bersama dari hasil pendalaman polisi. Karena itu tadi baik dari motif maupun juga modus operandi dari pelaku sejelas-jelasnya ini yang nantinya akan masih dicari oleh polisi melalui proses pendalaman, kita nantikan bersama. Francisco. Terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat terkait kasus penculikan oleh mitra taksi online. Saudara, sebuah gunung berapi di barat daya Islandia kembali mengeluarkan lava dan asap ke langit pada hari Kamis waktu setempat. Letusan terjadi beberapa kilometer dari kota Grindavik, sebuah kota yang berpenduduk sekitar 3.800 orang. Kami juga ada informasi sejumlah bantuan dari negara dan juga organisasi kemanusiaan didistribusikan lewat udara untuk mempercepat proses penyaluran di Gaza. Sejumlah bantuan dijatuhkan di wilayah yang sedang dalam situasi pertempuran. Informasinya akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansi. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Alhamdulillah. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya.
aja saset, enak sehatnya. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Siang kembali dengan berita mancanegara. Saudara, sebuah gunung berapi di barat daya Islandia kembali mengeluarkan lava dan juga asap ke langit pada hari Kamis waktu setempat. Lokasi letusan berada beberapa kilometer dari kota Grindavik, sebuah kota yang berpenduduk sekitar 3.800 orang. Beberapa warga memilih untuk mengungsi sementara waktu. Pemerintah Islandia juga telah membangun tembok pertahanan di lokasi yang dekat dengan gunung berapi. Hal ini untuk meminimalisasi dampak lava yang mengalir. Informasi selanjutnya, Saudara, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional telah merilis video penyebab runtuhnya jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Insiden runtuhnya jembatan tersebut telah mengakibatkan 6 pekerja konstruksi tewas di lokasi. Sebelumnya pada Selasa pagi lalu, sebuah kapal kargo besar kehilangan tenaga dan mengeluarkan peringatan beberapa saat sebelum menabrak jembatan dan runtuh ke Sungai Patapsco, Maryland, Amerika Serikat. 2 dari 8 pekerja konstruksi yang sedang menambal lubang di jembatan ketika kecelakaan terjadi berhasil diselamatkan setelah keruntuhan. Sementara penyelam menemukan 2 jenazah lainnya dan 4 lainnya diperkirakan tewas. Akibat insiden tersebut, Saudara, lalu lintas kapal juga telah dihentikan di Pelabuhan Baltimore yang menangani kargo senilai puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Saudara, sebuah truk semen menabrak bus sekolah yang mengangkut lebih dari 40 siswa di Texas, Amerika Serikat. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Video kamera dashboard yang dirilis distrik sekolah Texas pada Kamis kemarin menunjukkan saat sebuah truk semen berbelok ke arah lalu lintas. Truk semen itu kemudian menabrak bus sekolah yang mengangkut lebih dari 40 siswa. Tabrakan yang terjadi pada 22 Maret lalu itu membuat bus akhirnya terguling. Seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun yang berada di dalam bus dan seorang pengemudi kendaraan lain tewas dalam kejadian ini. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam bus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sejumlah bantuan dari sejumlah negara dan organisasi kemanusiaan didistribusikan lewat udara untuk mempercepat proses penyaluran di Gaza. Sejumlah bantuan dijatuhkan di wilayah yang sedang dalam situasi pertempuran. Bantuan dijatuhkan di wilayah Gaza pada hari Jumat waktu setempat di tengah serangan yang dilakukan Israel di wilayah yang dikepung pasukan Zionis. Serangan yang terus dilakukan Israel membuat 80% warga Gaza mengungsi dan merusak sebagian besar bangunan serta fasilitas umum. PBB juga menyebut warga Gaza saat ini berada pada kondisi kritis dan diambang kelaparan.
dengan terus diblokadenya jalur distribusi logistik ataupun bantuan oleh Israel. Sementara itu, resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Gaza telah disahkan. Tapi, bagaimana kemudian implementasinya? Sebagian analis mempertanyakan akankah Israel akan mengindahkannya. Berikut laporan dari tim VOA untuk Anda. Setelah berbulan-bulan terjadi saling veto oleh anggota tetapnya, Dewan Keamanan PBB pada 25 Maret lalu akhirnya menyepakati gencatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan, yang memunculkan beragam reaksi. So this resolution is a step in the right direction, but it's not sufficient. It calls for an immediate ceasefire, but it does not call for a permanent ceasefire, and that is because the United States threatened to veto it. Amerika Serikat memilih abstain, sementara 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lain mendukung. We're now into the 6th month of this aggression on Gaza. Hundreds of thousands have been killed and injured, and millions, hundreds of thousands of people have been displaced, and there is a real acute famine, and yet the Security Council calls for an immediate ceasefire without any tools to enforce it. Langkah Amerika memilih abstain dan tidak memveto membuat Israel membatalkan kedatangan delegasinya ke Gedung Putih guna membahas alternatif terhadap operasi darat ke Rafah yang ditolak Amerika Serikat. Meski demikian, secara terpisah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tetap berkunjung ke ibu kota Amerika dan bertemu Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Kepada Menteri Pertahanan Israel, Menteri Pertahanan Austin menegaskan dukungan Amerika Serikat bagi hak Israel untuk membela diri setelah serangan 7 Oktober oleh militan Hamas. Tapi ia juga mengingatkan bahwa Amerika Serikat memprioritaskan keamanan sekitar 1,5 juta warga sipil Palestina yang berlindung di Rafah. Meski demikian, tanpa ancaman mengakhiri aliran senjata Amerika Serikat ke Israel, sebagian analis mempertanyakan sejauh mana Amerika Serikat bisa menekan Israel. United States could, and they've been able to do this for a long time, they could say to Israel, you stop bombing civilians, or you let the aid come through, or whatever, and if you don't, we will suspend providing offensive military equipment to you. Okay. So we will still provide the anti-rocket Iron Dome, defensive things, but we'll not give you Hellfire missiles, the 2,000-pound bunker buster bombs, the ones that are, killing civilians. Di Kongres, sejumlah rekan separtai Presiden Biden termasuk Senator Peter Welch telah menyerukan pembatasan penjualan senjata ke Israel. Demikian pula Senator Independen Bernie Sanders. And if you listen to the administration, whether it be the President, whether it be Tony Blinken, whether it be the spokespeople at the State Department or John Kirby at the National Security Council, any comments that they have about red lines or about expecting the Israelis to adhere to international law to protect civilians and how the United States, this is what the United States expects. Well, there's no consequences for those violations. Sementara dalam lawatan ke Yerusalem, Senator Partai Republik Lindsey Graham justru mendesak Amerika Serikat mendukung serangan darat ke Rafah guna menghabisi 4 batalion Hamas yang tengah ditarget Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Saudara, di tengah gugatan lawan politika di Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kans pertemuan ini terbuka setelah penjelasan elit PDI Perjuangan tentang hubungan Prabowo-Mega. Ada juga informasi, meski terkendala, petugas gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas sudah menemukan 7 korban dan masih mencari 3 orang yang hilang. Informasi usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jukat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan.
Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Tase! Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase! Taso! Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Pasukannya pasti kuat. Wah! Mantap! Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Dayo, saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kembali di Kompas Siang bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, meski terkendala, petugas gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara sebuah rumah terkena longsor di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam video pantauan udara, inilah tebing setinggi 100 meter yang meluluh lantakkan Kampung Gintung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pekan lalu. Hingga kini, petugas gabungan sudah menemukan 7 dari 10 korban longsor di Kampung Gintung, Kecamatan Cipongkor yang tertimbun longsor.
seluruh jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga. Tentunya kendalanya tetap kita ketebalan material longsor dan adanya material-material bangunan. Terus inilah yang menjadikan kendala. Yang terakhir kita yang lihat aliran sungai kecil ini kan sumber air yang memang dibutuhkan untuk Alkon. Debit airnya pun sekarang ya cukup berkurang daripada kemarin-kemarin. Ini menjadikan kendala. Sementara hujan deras di Balikpapan, Kalimantan Timur membuat satu rumah terkena longsor. Kejadian kemarin, menurut pemilik rumah, terjadi sekitar pukul 6 pagi. Berada di kawasan perbukitan, membuat rumah terkena longsoran pada bagian dapur. Saat ini, pihak BPBD Balikpapan sudah melakukan antisipasi. Kita masih tidur, tiba-tiba bunyi beruap. Nah, saya kaget. Terus udahlah, bangun, kita semua pikir kita longsor biasa. Ternyata air keluar dari sini semua, tuh kaca pecah. Keluar dari sini semua, udah sampai mana-mana, itu 2 kamar, sini sama situ. Udah dari situ kita langsung kerja sudah semua. Penanganan sementara, petugas BPBD menutup longsoran menggunakan terpal. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, saudara. Acara berbagi takjil yang digelar Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara nyaris gagal. Hal ini karena sepi pengendara yang melintas lantaran dikira ada razia lalu lintas. Ini rencana mau bagi-bagi takjil, tapi tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Momen lucu terlihat saat anggota Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara hendak berbagi takjil di jalanan. Polisi sibuk menyiapkan menu takjil di atas meja dan beberapa anggota lain berdiri di jalan. Aktivitas ini disangka warga akan melakukan razia, sehingga jalanan di depan Satlantas Polres Bau-Bau mendadak sepi. Kegiatan bagi takjil ini nyaris gagal. Beruntung para pengendara kembali melintas setelah melihat polisi membagikan takjil. Kegiatan berbagi takjil kemudian terlaksana sambil mengimbau pengendara untuk berkendara dengan baik agar terhindar dari kecelakaan. Jadi kita laksanakan di jalan, sasaran kepada pengendara yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ketika kami bersama personil lalu lintas Polres Bau-Bau sedang menyusun terkait dengan takjil itu, kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Ternyata bukan, Pak. Itu bagi-bagi takjil. Aksi bagi-bagi takjil ini tak hanya diberikan kepada pengguna jalan saja, namun juga diberikan kepada kaum duafa, siswa pesantren, dan anak yatim. Devriat Noneke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi yang juga jadi sorotan utama kami hari ini, saudara. Di tengah gugatan lawan politiknya di Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kans pertemuan ini terbuka setelah penjelasan elit PDI Perjuangan tentang hubungan Prabowo-Mega. Di saat Ganjar Pranowo, calon presiden 2024, pilihan PDI Perjuangan menggugat hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, elit PDI Perjuangan menjelaskan hubungan ketua umumnya dengan Prabowo Subianto, presiden terpilih. Sinyal pertemuan ini bermula dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Sinyalnya, pertemuan digelar pasca penyelesaian gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi. Hasto menjanjikan, pertemuan Mega dan Prabowo tak bakal mempengaruhi sikap PDI Perjuangan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo. Pertemuan antara Ibu Mega dan Prabowo sangat dimungkinkan, tetapi prinsip-prinsip dari PDI Perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kemudian perintah konstitusi, dan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara, itu tetap dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri setelah melalui kajian yang seksama dan kemudian akan diperkuat oleh Kongres Partai. PDI Perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi, pembela wong cilik.
Soal ini juga diharapkan terjadi menurut Putri Mega yang juga Ketua DPR dan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum gayung bersambut di kubu PDI Perjuangan, kubu Prabowo merintis penjajakan pertemuan Prabowo Mega. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan rencana pertemuan Prabowo dan Mega diharapkan terjadi mengingat hubungan baik antara kedua tokoh itu. Hubungan keduanya sangat amat baik, ya. Beliau berdua adalah dua sahabat, sesama tokoh bangsa yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang, ya. Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega, ya. Bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan Ibu Mega 2014, 2019, ya, 2024 juga, Pak Prabowo terus mewanti-wanti kepada kader Gerindra agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi Ibu Mega. Sebelum Hasto bicara di publik, sinyal sudah dilempar elit PDI Perjuangan, Dedi Yefri Sitorus. Dedi bilang, hubungan Mega dan Prabowo tak ada masalah. Hubungan yang bermasalah hanya dengan Jokowi. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulan. Menurut analis politik, hubungan Mega dan Prabowo terjalin mendalam sejak lama. Karena itu, bila Prabowo mendekati Mega bukan hal aneh. Iya, karena sejarah dari Pak Prabowo dan Ibu Mega ini paling dalam, ya, kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain seperti PKS, PKB yang mungkin juga dianggap bisa diajak masuk begitu. Kita tahu pernah berpasangan Capres-Cawapres di 2009, lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama, dan kalau bicara secara kuantitatif pun PDI Perjuangan ini angkanya sangat besar, sangat signifikan kalau bisa masuk dalam koalisinya Pak Prabowo. Ditambah yang terakhir secara kualitatif, kalau mau bicara simbol persatuan nasional, ya mengajak masuk PDI Perjuangan adalah simbol persatuan nasional yang sesungguhnya, rekonsiliasi yang sesungguhnya. Mega dan Prabowo adalah keturunan tokoh politik nasional. Mega putri pertama Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan Prabowo putra pertama Sumitro Joyo Hadikusumo, begawan ekonomi yang juga Menteri Presiden Soekarno. Mega juga yang mengajak Prabowo menjadi pasangannya dalam pemilihan Presiden 2009. Mega Prabowo kembali menyatu pada 2012 dengan menyandingkan kader PDI Perjuangan, Joko Widodo dengan kader Gerindra saat itu, Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun, mereka berpisah jalan pada Pilpres 2014. Prabowo menjadi lawan Jokowi. Mega Prabowo kembali bersatu di 2019 setelah Prabowo masuk kabinet Jokowi. Bahkan sebelum masuk kabinet Indonesia Maju, Prabowo diundang dalam Kongres PDI Perjuangan sebagai tamu kehormatan. Tapi Pilpres 2024 memisahkan keduanya lagi. Namun di tengah persaingan di Pilpres, Prabowo masih mengucapkan selamat ulang tahun buat Mega pada Januari 2024. 77 Pak. Mega ulang tahun hari ini. Ya, hari ini. Selamat. Ya, tentunya kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberi kesehatan dan kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, putaran kedua direct dong Pak. Dan kini jembatan untuk pertemuan keduanya tengah kembali dibangun oleh elit partai dan non-partai yang menjadi penghubung antara Mega dan Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Kompas Siang, saudara. Usai jeda kami kembali dengan cerita Nusantara, diantaranya soal penyakit demam berdarah di Kota Kediri yang mulai naik. Untuk mencegah semakin meningkatnya wabah, pemerintah setempat melakukan fogging di sejumlah titik. Dan juga ada informasi cerita ratusan warga di Kota Kediri yang menyerbu penukaran uang pecahan baru untuk Ramadan hingga Lebaran nanti di kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri yang menyediakan 4,8 triliun rupiah uang pecahan emisi 2022. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya.
Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Enaknya buka puasa. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih. Benar mundur. Dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa. Terasa juga Manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada. Gurihnya kelapa asli. Hangatkan Ramadan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, kini kita saatnya menyimak sejumlah cerita menarik dan juga inspiratif dari sejumlah daerah dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Kediri, Jawa Timur. Sudah bersiap, ada jurnalis Kompas TV Iva Yunika di sana. Selamat siang, Iva. Apa saja cerita menarik dari Kediri hari ini? Ya, selamat siang Maidot dan saudara. Ada dua informasi. Yang pertama yaitu penyakit demam berdarah di kota Kediri mulai naik. Untuk mencegah semakin meningkatnya wabah itu, pemerintah sempat melakukan fogging di sejumlah titik.
Fogging atau pengasapan pemberantasan nyamuk ini dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kediri di Kelurahan Banjaran. Satu persatu lokasi yang dinilai menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dilakukan pengasapan oleh petugas. Fogging tersebut dilakukan setelah angka kasus demam berdarah di Kota Kediri mulai naik. Sejak Januari hingga Maret ini, sudah terjadi 58 kasus demam berdarah akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Menurut Dinas Kesehatan Kota Kediri, meningkatnya kasus demam berdarah itu akibat dari tingginya curah hujan, sehingga munculnya genangan air di sejumlah titik menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Peningkatan ini dikarenakan ya terpengaruh dengan juga musim penghujan, karena kasus demam berdarah ini selalu identik dengan nyamuk, di mana perkembangan nyamuk itu selalu diidentikan dengan air. Mana ada air banyak, yaitulah nanti pertumbuhan nyamuk akan lebih banyak. Sehingga seperti tahun ini musim penghujannya kan juga mundur ya. Mundur yang mestinya itu bulan November, Desember itu sudah musim penghujan, tapi tahun ini kemarin baru Januari musim penghujan. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca akhir-akhir ini. Selain itu, mereka juga diminta untuk lebih peduli terhadap lingkungan agar kasus demam berdarah dapat ditekan. Adi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, ratusan warga di Kota Kediri menyerbu penukaran uang pecahan baru. Untuk Ramadan hingga Lebaran nanti, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menyediakan 4,8 triliun rupiah uang pecahan baru. Emisi 2022. Penukaran uang pecahan baru ini digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri di Gor Joyoboyo. Ratusan warga langsung memadati lokasi penukaran untuk mendapatkan uang pecahan baru mulai 10 hingga 50 ribu rupiah. Salah satu warga mengaku rela antri untuk menukarkan uang di mobil kas keliling karena gratis. Selain itu, warga juga khawatir bila menukarkan uang di pinggir jalan, rawan mendapatkan uang palsu. Menukarkan uang pecahan baru menjadi tradisi warga Indonesia jelang Lebaran. Uang-uang tersebut nantinya akan dibagikan ke sanak keluarga sebagai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pihak BI Kediri untuk Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini menyediakan uang baru pecahan 1.000 hingga 50.000 rupiah senilai 4,8 triliun. Nilai tersebut naik 7% dari tahun sebelumnya. Untuk bagi-bagi THR. Kenapa rela antri di penukaran ini? Karena dekat dari rumah. Kenapa nggak tukar di pinggir jalan itu, kenapa? Karena biayanya, biasanya mahal. Penyediaan uang selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, Bank Indonesia pada tahun ini menyediakan uang rupiah sebesar 4,8 triliun. Jadi meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya 4,5 triliun. Tentunya persediaan uang ini kita perkirakan bisa mencukupi untuk kegiatan transaksi masyarakat pada saat bulan Ramadan dan Lebaran nanti. Kita ketahui memang perekonomian kita meningkat ya, pertumbuhan ekonomi tentunya menjadi perhitungan kami juga untuk menyediakan uang rupiah tersebut. Kita ketahui tahun kemarin ekonomi kita tumbuh 5% dan diperkirakan tentunya tahun ini kegiatan ekonomi masyarakat juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk penyalurannya dilakukan di 68 titik yang dilakukan oleh perbankan di wilayah kerja BI Kediri yang meliputi eks-Karisidenan Kediri dan Madiun. Selain itu, BI Kediri juga melakukan penukaran melalui mobil kas keliling. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Ya, Maidop dan saudara, itu tadi dua informasi dari Kediri, Jawa Timur. Balik ada di studio. Terima kasih. Cerita Nusantara dari Kediri, jurnalis Kompas TV Iva Yunika. Selanjutnya, saudara, kami akan mengajak Anda untuk melihat ada satu jajanan tradisional yang hanya bisa Anda temui di saat bulan puasa saja di Gianyar, Bali. Namanya adalah kue kopior yang banyak diburu warga sebagai menu untuk berbuka puasa. Inilah kue kopior. Yang membuat kue ini berbeda dari kue lainnya
yakni santan yang digunakan. Membuat kue ini menggunakan santan dari kelapa kopior, yakni kelapa yang mengalami kelainan genetik sehingga daging buah kelapa ini empuk dan terlepas dari tempurungnya, serta memiliki air yang sedikit dan aroma daging kelapa yang khas dan berbeda dari kelapa biasanya. Jajanan berbuka puasa khas Kampung Melayu Loloan ini dibuat dari tepung beras yang dibuat menjadi bubur, biji mutiara, gula pasir, santan, dan roti tawar. Semua bahan tersebut kemudian dicampur menjadi satu dan dibungkus daun pisang. Bahan kue kopior yang sudah dibungkus daun pisang ini kemudian dikukus selama 10 menit. Setelah matang, kue kopior siap dihidangkan. Salah satu pembuat kue kopior yang masih eksis sampai saat ini adalah Siti Mahmuda, warga Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kelurahan Loloan Timur, Kabupaten Jembrane. Bersama 5 rekannya, tiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 3 sore, ia memproduksi 500 sampai 1000 lebih bungkus kue kopior yang merupakan pesanan pedagang takjil di Kabupaten Jembrane dan juga instansi pemerintahan atau swasta untuk acara berbuka puasa bersama. Tepung beras, gula pasir, roti tawar, mutiara, terus santan, garam secukupnya, ada aromanya pandan. Itu diapakan, dicampur jadi satu? Iya, setelah itu semuanya adonan dimasak, terus mau dibungkus daun. Ya. Kalau di bulan Ramadan ini pesanan kue kopior gimana, Bu? Ini Ramadan ini lumayan. Setiap hari Siti Mahmuda menghabiskan 10 sampai 20 butir kelapa kopior untuk santan, 10 kg lebih tepung beras, 6 kg gula pasir, 20 bungkus biji mutiara, serta 20 bungkus roti tawar. Harga kue kopior produksi Bu Siti ini sangat terjangkau, yakni Rp3.000 sampai Rp5.000 tergantung pesanan. Rasanya yang lembut, manis, serta memiliki aroma yang khas dari campuran santan kelapa kopior dan pandan, membuat jajanan tradisional ini sangat cocok untuk hidangan berbuka puasa. Igede Ardike, Kompas TV, Jembrane, Bali. Saudara, Bank Indonesia menggelar penukaran uang pada 28 hingga 30 Maret di Istora Senayan, Jakarta. Masyarakat pun antre untuk bisa mendapatkan uang pecahan baru untuk digunakan di momen Lebaran. Seorang polisi di Boyolali, Jawa Tengah mengaji usai bertugas. Selain mengajar ngaji, dia juga mengisi tausiah yang semuanya ia lakukan secara cuma-cuma. Lebih lengkap usai jeda di Kompas Siang dalam Teman Ramadan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede,
enteng, hemat tenaga. Arko Banana Green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Lain, saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral, sumber energi kehidupan, kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah, kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saatnya segmen Teman Ramadan kembali di Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, Bank Indonesia menggelar penukaran uang pada 28 hingga 31 Maret di Istora Senayan, Jakarta. Masyarakat mengantre untuk mendapatkan uang pecahan untuk digunakan di momen Lebaran. Bank Indonesia bekerja sama dengan 16 perbankan nasional menggelar penukaran uang pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000. Antusiasme warga juga membuat Bank Indonesia membatasi kuota per hari, yakni sebanyak 5.000 orang untuk pendaftaran antrean penukaran uang baru selama periode Lebaran 2024 ini. Ada rekan kami Veronica Kartono yang akan melaporkan langsung di tempat penukaran uang di Istora Senayan, Jakarta. Veronica, Sasa, selamat siang. Bagaimana situasi penukaran uang di sana? Bisa kami gambarkan bagaimana untuk prosesnya? Selamat siang Francisco dan saudara, saat ini saya tengah berada di Istora Senayan, tepatnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan memang bahwa Bank Indonesia mengadakan tukar uang dengan metode kas keliling, di mana ini acara dari penukaran uang ini sendiri dilakukan dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 31. Jadi hari ini merupakan satu hari menjelang hari terakhir
Dan seperti yang sudah Francisco dan saudara bisa lihat di belakang saya sudah ramai sedari tadi. Ini memang merupakan tempat penukaran dari perbankan. Nah, Istora sendiri menyediakan beberapa tempat atau beberapa lokasi untuk melakukan tahapan penukaran uang, Francisco. Yang pertama dimulai dari ada tempat untuk mengambil tiket khusus untuk mereka yang sudah mendaftar. Kemudian ada juga tempat untuk menunggu mengambil antrian begitu, dan kemudian ada tempat untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah dilakukannya verifikasi, ini yang terakhir adalah destinasi terakhirnya merupakan penukaran uang itu sendiri. Saat ini saya tengah berada di yang perbankan. Namun di belakang saya sudah ada yang untuk menukarkan uang dari Bank Indonesia. Nah, kegiatan ini sendiri terakhir akan ditutup pada hari esok 31 Maret. Kemudian untuk kuotanya sendiri tiap hari Bank Indonesia membuka kuota sebesar 5.000 penukar begitu. Nah, untuk mereka yang sudah mendaftar bisa langsung saja menyerahkan lembar daftarannya. Tapi memang untuk bagi Anda semua yang masih ingin mendaftar di tempat atau on the spot begitu ya, masih bisa dilakukan. Ini hari ini Bank Indonesia membuka kuota sebanyak 700 penukar begitu, Francisco dan saudara. Nah, ini seperti yang Anda lihat, ini merupakan tempat penukaran di Bank Indonesia. Di Istora Senayan, maksud kami, untuk yang via Bank Indonesia. Ada beberapa penukar yang sedari tadi sudah menunggu. Begitu? Ya. Dan untuk terkait dengan pendaftarannya, terkait dengan sistematika pendaftaran, memang ini dilakukan secara online dan offline begitu, Francisco dan saudara. Untuk online, Bank Indonesia menyediakan di website resmi Bank Indonesia untuk bisa mendaftarkan diri, tapi untuk yang offline, ini sama saja ketentuannya, yakni harus mendaftarkan nomor KTP, mendaftarkan nomor KTP, kemudian untuk mendaftarkan nama, nomor telepon, kemudian email. Nah, untuk terkait dengan informasi lebih jelasnya lagi, saat ini kami sudah berada di Perbankan BI bersama dengan Direktur Pengelolaan Uang, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Budi Sudaryono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, sama saya aja nggak apa-apa, Pak? Ya, baik. Bapak, ini bisa diceritakan kepada saudara-saudara Kompas TV, ini bagaimana acaranya dari mulai kapan sampai dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kemudian untuk yang sudah mendaftar hari ini kuotanya berapa? Oh ya. Jadi kita di Bank Indonesia memang menyediakan kemudahan untuk masyarakat di momen Ramadan Idul Fitri ini untuk melakukan penukaran ya. Karena ini sudah tradisi di Indonesia. Kita sediakan waktu untuk total kemarin dari launching tanggal 15 Maret sampai tanggal 5. Dan khusus di lokasi ini sedang ada namanya layanan terintegrasi BI dengan perbankan dari tanggal 28 sampai 31. Jadi di sini utamanya adalah untuk yang online. Jadi kita melayani penukaran lewat website Pintar BI Go ID. Kemudian masyarakat bisa datang untuk dilakukan verifikasi dan kemudian setelah oke, bisa langsung melakukan penukaran sesuai kuota. Baik, terkait dengan pendaftaran tadi ya, kalau misalnya belum daftar online, bisakah daftarnya offline gitu? Ya, jadi kita utamakan yang online, tapi memang kita juga ada perhitungan gitu ya, untuk yang offline pun bisa kita layani dengan mempertimbangkan kecukupan modal kita. Nah, Bapak kalau misalnya sudah daftar online, tapi kan ada juga yang offline ya Pak ya, supaya tidak kehabisan kuotanya seperti apa nanti kalau misalnya udah datang taunya habis? Oh ya, jadi memang kita prinsipnya pemerataan ya. Jadi untuk setiap penukar, baik offline maupun online hanya bisa sekali Mbak, menggunakan satu KTP yang bersangkutan. Untuk terkait yang Go Show Pak, beli tiket Go Show, ini dibuka untuk berapa orang? Untuk berapa penukar hari ini kuotanya? Kalau hari ini kurang lebih 600 atau 700. Tapi ini bisa variabel ya, bisa berubah-ubah untuk tiap hari karena mempertimbangkan animo dan ketersediaan modal kerja kita. Bapak, terakhir ini kira-kira apa lagi Bank Indonesia program depannya yang bisa dijelaskan kepada masyarakat?
Siap. Jadi kita memang melihat momen minggu depan ini adalah momen mudik ya Mbak ya. Jadi kita akan menyediakan layanan di jalur-jalur mudik di seluruh Indonesia itu Mbak. Khusus untuk yang Jabodebek kita akan buka di KM 57, Mbak tahu ya. Kemudian untuk di tempat lain seperti penyeberangan feri gitu, Merak Bakahuni, ada juga yang daerah dengan lalu lintas sungai, kita adakan juga kas keliling sungai. Itu terpadu dengan perbankan juga Mbak. Nah yang bisa pesan, yang closing. Oke, baik. Jadi ini memang kegiatan ditutup hari esok begitu ya Pak ya? Oke. Besok terakhir, kemudian memang kalau misalnya mau daftar masih bisa, tapi hari ini dibuka untuk 600 sampai 700 kuota begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Mungkin ada closing statement Bapak dari Indonesia? Jadi kami menghimbau masyarakat untuk hanya melakukan penukaran di counter atau titik-titik yang sudah resmi. Jadi kita menyediakan seluruh Indonesia, untuk Bank Indonesia 449, kemudian dengan perbankan itu 2.264 kantor, sehingga silakan di situ saja, karena insya Allah kalau di counter yang resmi kita bisa menjamin ketepatan jumlah, keamanan dan keasliannya. Jadi tolong hindari yang... Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah dari penukaran uang, kita ke informasi seorang polisi di Boyolali, Jawa Tengah mengajar dan juga mengaji usai bertugas. Selain mengajar dan ngaji, Ibda Mustaqim juga mengisi tausiah yang semuanya ia lakukan secara cuma-cuma. Banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan saat menunggu waktu berbuka puasa. Salah satunya dengan mengaji. Tak mau Ramadan lewat begitu saja, selepas bertugas, Ibda Mustaqim menjadi guru ngaji di TPA Masjid Baitul Amin, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Muridnya adalah warga di wilayah itu. TPA ini memang dibuka untuk mewadahi semangat warga agar bisa memperdalam ilmu agama. Tidak hanya bisa membaca Al-Quran, namun juga memahami makna dalam Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai supaya ibu-ibu juga ngaji di tempat ini, dan kami adakan di tempat ini, di masjid ini. Semoga pengajian ini menjadi barokah untuk ibu-ibu, dan insya Allah ini nanti akan berkembang dengan ibu-ibu yang lain, mengajak yang lain supaya masjid ini menjadi syiar bagi agama, kemudian juga menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Jangan pindah saluran televisi Anda, Saudara, karena sesaat lagi Kompas Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam bermain untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih.
Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Saudara, polisi di Subang menangkap 3 dari 4 pelaku pencuri besi pembatas tol Cipali pada Jumat sore. Aksi pencurian itu bisa berdampak terhadap keselamatan para pemudik yang melintas di ruas tol Cipali. Para pelaku mengangkat tali sling baja pembatas tol, kemudian mengambil paksa besi penyangga di sepanjang tol Cipali wilayah Subang, Jawa Barat. Sekali mencuri, mereka bisa mempreteli seberat 1 kuintal besi pembatas tol. Salah satu pelaku merupakan koordinator petugas kebersihan di res area tol Cipali. Kami tutup Kompas Siang pada hari ini. Tetap saksikan Kompas Siang setiap hari jam 11 siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Francisco Don Asiano. Dan juga saya Maidope Elfrina berterima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh
Berarti memang selama ini Prof Derajat ya, think tank ekonominya Pak Prabowo ya. Di 5 tahun terakhir Pak Jokowi kan besar dan tidak ada yang lari, Prof. Ya, tapi kan juga banyak yang ngaco gitu ya. Mana yang lebih penting, menyelesaikan IKN atau makan siang gratis, Prof? Makan siang itu yang lebih penting untuk saya. Rosni, Sabtu 30 Maret, pukul 10 malam di Kompas TV. Laka lantas dan juga kemacetan lalu lintas di tahun 2024 ini betul-betul bisa kita kelola dengan baik. Terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan yang kerap menjadi salah satu bulan istimewa bagi umat muslim di Indonesia, membuat bulan ini berisi banyak tradisi yang dilakukan di sepanjang waktunya. Antara lain membangunkan sahur, ngabuburit, membeli takjil hingga buka bersama. Yang paling klasik adalah selalu ramainya pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta. Pusat grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara ini selalu ramai pembeli yang didominasi kaum hawa selama bulan Ramadan. Pengunjung yang memadati pasar memang ada yang hendak membeli berbagai kebutuhan harian, namun yang terutama adalah baju lebaran. Para pedagang pun menyiapkan lebih banyak stok demi memenuhi permintaan pembeli. Persiapannya buat stok barang banyak-banyak aja gitu, supaya banyak orang beli juga gitu. Lebaran berseragaman yang lagi viral nih hijab juga, terus sama gamis juga semuanya. Model terbaru semua kita bikin sendiri, konveksi juga. Salah satu momen yang identik dengan Lebaran adalah tunjangan hari raya atau THR. Pembagian THR tak hanya dinanti karyawan swasta atau pegawai negeri sipil. THR Lebaran adalah penantian yang mendebarkan bagi anak-anak. Hal ini pun membuat warga rela antri untuk menukarkan uang baru. Antrian panjang penukaran uang terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur. Sementara itu di ibu kota, puluhan warga mengantri untuk menukarkan uang pecahan di mobil BI yang terparkir di Kompas Gramedia Palmerah Selatan. Nominal pecahan yang disediakan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000. Jadi ada pecahan 50, 20, 10, 5.000 dan 2.000 dan 1.000 kayak gitu. Buat keponakan, buat saudara-saudara. Kalau anak kecil sih paling mungkin mereka kayaknya nggak terlalu fokus ke berapa jumlahnya, tapi yang penting uangnya baru gitu. Jadi kalau baru kan kesannya berkah, suci kayak gitu. Jadi lebih senang ke uang barunya sih. Bank Indonesia menyiapkan uang tunai baru senilai Rp197,6 triliun. Salah satu tradisi yang tak terlupakan di bulan Ramadan adalah menyiapkan hidangan atau suguhan kue kering untuk Lebaran. Hal ini pun berdampak pada perajin usaha kue kering yang mendapat pesanan hingga ratusan toples. Ini seperti dialami ibu rumah tangga di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Riau. Mereka sibuk membuat berbagai kue kering untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari kue kering nastar, Quaker, bangkit susu, white almond, hingga lapis coklat. Tahun ini jumlah pesanan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Jika tahun lalu jumlah pesanan kue kering sebanyak 700 toples, tahun ini diprediksi jumlahnya naik hingga 900 toples. Jadi tiap tahunnya kita sendiri dari Dinda Catering, khususnya di bagian kue kering ini, adanya penaikan tiap tahunnya. Jadi mulai biasanya itu kita mulai ramai itu H-10 menjelang Lebaran. Jadi pelan-pelan kenaikan itu akan menampak dampaknya gitu. Jadi biasanya kita tahun lalu tuh sekitar 700 toples, insya Allah mungkin tahun ini kita akan berada di 900 toples. Tidak lengkap rasanya jika bulan suci Ramadan tak ngabuburit sambil berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Sudah menjadi tradisi di bulan suci Ramadan di mana sejumlah masyarakat melakukan kegiatan ngabuburit sambil berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Seperti halnya masyarakat Kota Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah masyarakat mulai dari anak-anak hingga ibu-ibu sangat antusias berburu takjil. Jajanan yang tersedia pun mulai dari minuman, gorengan, buah-buahan, pernak-pernik,
pernik, kue basah, dan masih banyak lagi. Begitu juga Ramadan Festival di kota Lok Sumawe, Aceh, menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat berburu penganan berbuka puasa atau takjil. Di pasar ini tersedia beraneka ragam hidangan berbuka puasa, dan yang paling diburu adalah makanan manis seperti bubur sumsum dan sagu mutu. Memuaskan sih orang yang mau nyari berbuka, karena itu lengkap kan, ada takjil juga, ada makanan berat juga, ada yang manis, ada yang asin, semua pokoknya lengkap. Jadi untuk orang berpuasa ini sih sangat membantu daripada keliling-keliling lagi tempat-tempat yang berbeda. Namun ada hal yang menarik di Ramadan tahun ini. Sukacita berburu takjil santapan untuk berbuka puasa rupanya diramaikan dengan dimeriahkan saudara lintas agama. Bahkan keramaian tersebut menjadi fenomena di media sosial. Pemilik akun @pecintabiang dalam salah satu unggahannya menyebut walaupun dirinya tak ikut berpuasa, ia tak mau ketinggalan serunya berburu takjil. Seperti halnya saudara-saudaranya yang berpuasa Ramadan. Secara sederhana, war takjil merupakan istilah populer yang baru muncul karena serunya tradisi berburu takjil ternyata tak kalah seru dengan berburu tiket konser Coldplay beberapa waktu lalu. Istilah itu juga muncul dibarengi dengan adanya tren war takjil yang ramai di media sosial. Dilansir dari Antara News, pengamat sosial Devi Rahmawati mengungkapkan masyarakat Asia terutama Indonesia memiliki tradisi menempatkan pentingnya kebersamaan dalam perayaan apapun, dan makanan adalah salah satu yang terpenting yang mencairkan situasi dan simbol terpenting kebersamaan sebagai pemersatu bangsa. Dalam momentum Ramadan namanya takjil. Sebenarnya makanan adalah lem bangsa karena bagi masyarakat Asia sekalipun, bukan cuma di Indonesia, melalui makanlah rasa dan hati bisa tersambung satu sama lain. Namun, tidak semua warga merasakan sukacita bulan Ramadan, karena ada pula mereka yang harus rela menjalankan ibadahnya di tenda pengungsian. Hal itu lantaran tempat tinggal mereka harus diterjang bencana banjir. Seperti di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, hujan deras yang turun mengakibatkan tanggul jebol, sehingga 12 kecamatan dan 49 desa terendam banjir. Sama halnya dengan warga korban banjir di Kabupaten Pesisir Selatan yang melewatkan puasa dan bertahan hidup di tenda posko pengungsian. Kondisi rumah udah tangga semua, tidak bisa dipakai lagi. Ada yang barang yang bisa selamatkan tuh yang di jalan itu, yang di dalam habis semua, nggak ada lagi yang tinggal satu pun. Sekarang tinggal pakai posko. Pakai posko ya? Iya. Ini disediakan? Disediakan sama Pak Camat. Kebutuhan makanan super mie yang dikasihnya orang tuh, beras, nasi, telur, minyak, itu yang dikasih, gula, itu yang dikasih. Masyarakat ini sudah mulai puasa, Bu ya? Udah mulai puasa. Bulan Ramadan senantiasa menghadirkan momen indah dan berkesan dengan penuh keberkahan, sekaligus mendatangkan cerita sukacita bagi semua. Bulan Ramadan juga bisa menjadi momen meningkatkan kebersamaan dan solidaritas antar sesama. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%.
Cuma di Agoda, booking sekarang. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Jack Cloth Ramadan hadir di 14 kota, 11 lokasi Ramayana, dan 20 lokasi bazar. Download dan registrasi Bank Saku di lokasi acara. Dan dapatkan tiket gratis atau voucher belanja Rp50.000. Info jackcloth.co.id. Cia bakso ya? Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Alhamdulillah. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Bencana banjir kembali melanda wilayah perbatasan Kabupaten Demak dan Kudus di Jawa Tengah. Banjir kali ini adalah kali kedua yang menggenangi wilayah tersebut dalam 1 bulan terakhir. Terkait hal ini, beredar narasi yang menyebutkan banjir Demak sebagai pertanda kemunculan kembali Selat Muria. Dilansir dari kompas.com, Selat Muria merupakan selat yang pernah ada pada zaman Kerajaan Demak. Kala itu, Selat Muria menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Namun sekitar tahun 1657, endapan-endapan sungai yang bermuara di Selat Muria perlahan mulai terbawa ke laut, sehingga selat semakin dangkal dan akhirnya menghilang. Lebih lanjut terkait narasi kemunculan kembali Selat Muria, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyatakan, banjir Demak dan Kudus bukan pertanda kemunculan kembalinya Selat Muria. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Eko Subowo menjelaskan, banjir di Demak murni disebabkan pengaruh alam, yakni kondisi cuaca yang ekstrim. Hal serupa disampaikan dosen teknik geologi Universitas Gadjah Mada, Salahuddin Hussein. Menurut Salahuddin, Selat Muria di Jawa Tengah tidak bisa muncul kembali karena proses geologi berupa erosi lajur-lajur perbukitan oleh jejaring sungai masih berlangsung dan membawa sedimen yang tinggi. Jadi, informasi yang menyebut banjir Demak sebagai pertanda kemunculan kembali Selat Muria adalah tidak benar atau bohong. Lonjakan drastis kasus demam berdarah denggi terjadi di 3 bulan pertama tahun 2024. Kemenkes mencatat di Februari lalu, angka kasus kematian akibat demam berdarah denggi di Indonesia sudah lebih dari 300 kasus. Terkait hal ini, beredar resep obat demam berdarah denggi mengatasnamakan mantan Rektor IPB University, Ahmad Ansori Maci. Menurut resep tersebut, racikan jus daun pepaya mentah berkhasiat menyembuhkan DBD. Namun dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Komunikasi IPB University Yatri Indah Kusumastuti mengonfirmasi, resep tersebut bukan berasal dari Profesor A.A. Maci. Lebih lanjut, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania mengatakan, ramuan daun pepaya segar bisa menjadi terapi tambahan untuk pasien DBD, selain pengobatan dari fasilitas kesehatan.
Menurut Tania, sejumlah data penelitian menunjukkan manfaat daun pepaya dalam meningkatkan kadar trombosit secara signifikan pada pasien DBD. Selain itu, daun pepaya bermanfaat memperbaiki pencernaan dan nafsu makan sehingga pasien DBD lebih cepat pulih dari sakit. Oleh karena itu, informasi ramuan daun pepaya mentah memang bisa menjadi terapi tambahan untuk pasien DBD selain pengobatan dari fasilitas kesehatan. Namun resep jus pepaya mentah yang beredar dan diklaim sebagai obat DBD berasal dari mantan rektor IPB University, Profesor A.A. Macik adalah tidak benar atau hoax. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani populer di kalangan masyarakat. Namun beredar informasi bahaya telur yang direbus dengan air yang terlalu panas karena akan menghasilkan kuning telur kehijauan yang mengandung besi sulfida. Isi video pun disertai narasi bahwa telur akan sulit dicerna dan beresiko menyumbat usus karena kuning telur kehijauan tersebut. Namun dilansir dari kompas.com, menurut Teaching Associate Professor di Department of Food Science and Human Nutrition University of Illinois di Urbana-Champaign Town and Bone mengatakan, memang benar kuning telur rebus berwarna kehijauan disebabkan oleh panas berlebih. Ketika telur dimasak terlalu lama pada suhu yang terlalu tinggi, belerang dalam putih telur akan bercampur dengan zat besi di kuning telur, sehingga menghasilkan besi sulfida yang berwarna hijau, namun dalam bentuk zat besi sehingga masih aman dikonsumsi. Jadi informasi bahaya telur direbus karena menghasilkan kuning telur kehijauan yang mengandung besi sulfida adalah tidak benar atau hoax. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siap bakso ya? Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, Alhamdulillah. buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan
dari Nippon Paint. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Cia bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mudik adalah tradisi lebaran yang hanya terjadi di Indonesia. Tradisi pulang kampung di mana hati dan tanah kelahiran ditinggalkan menuju perantauan. Pemerintah telah memperkirakan 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman di berbagai daerah. Mudik tahun ini akan menjadi pergerakan manusia dengan jumlah terbanyak dalam sejarah perjalanan mudik di negeri ini. Pertama, puncak mudik diperkirakan akan terjadi tanggal 5 sampai 8 April 2024. Kemudian Idul Fitri hampir bisa dipastikan jatuh tanggal 10 April 2024. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya kepada Pak Wakil Menteri Agama. Arus balik diperkirakan akan terjadi tanggal 13 sampai 16 April 2024. Jumlah pemudik berdasarkan hasil survei diprediksi akan sekitar 193 juta atau terdapat kenaikan 50% dibanding mudik tahun lalu. Jumlah pemudik mengalami peningkatan dibanding angka pemudik tahun 2023, yakni sebesar 123,8 juta pemudik. Pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi menyeluruh agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan waktu favorit para pemudik adalah H-2 menjelang Hari Raya. Pemerintah mengimbau para pemudik memanfaatkan waktu cuti bersama yang cukup panjang untuk mudik ke kampung halaman, menghindari penumpukan dalam perjalanan. Tentunya kita melihat bahwa cuti bersama tahun ini cukup panjang ya, kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu. Ya, ini nanti tentu akan ada upaya-upaya untuk mendorong masyarakat melakukan mudik lebih awal. Jadi seperti tahun lalu diharapkan kepergiannya bisa terbagi waktunya ya, tidak menumpuk di satu hari saja. Meskipun dari hasil survei memang tetap tanggal favorit itu adalah H-2 Mbak Cindy. H-2. Betul, itu adalah hari favoritnya para pemudik untuk pulang ke kampung halaman ya. Nah, ini kita harapkan nantinya tidak terpusat di satu tanggal saja, tapi bisa terbagi. Hasil survei Kementerian Perhubungan juga menunjukkan para pemudik tahun ini lebih banyak yang memilih menggunakan moda transportasi umum seperti kereta api dan bus antar kota antar provinsi. Kereta api menjadi yang paling favorit dengan perkiraan jumlah pemudik 39,32 juta orang. Tentu melihat bahwa sekarang animo terbesar dari hasil survei itu menggunakan kereta api, Mbak. Ini satu hal yang sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini juga sudah dimulai khususnya oleh operator KAI dengan menambah armada, frekuensi, dan juga jalur ya. Juga sudah mulai ada penambahan-penambahan. Kami juga sudah mendapatkan laporan dari para operator, termasuk juga bis. Ini juga kita siapkan sudah jauh-jauh hari, memastikan bahwa armada yang akan tersedia itu bisa menangkap lonjakan yang mungkin terjadi. Tentunya nantinya kita akan tetap memberlakukan yang namanya pembatasan kendaraan barang, kemudian juga rekayasa lalu lintas, termasuk mungkin dimungkinkan ganjil genap. Ya, mungkin juga ada kontraflow seperti tahun-tahun sebelumnya. Antisipasi animo masyarakat yang tinggi untuk mudik menggunakan kereta
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta akan menyediakan 344 perjalanan kereta api tambahan selama masa mudik Lebaran 2024 mulai tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Kemudian untuk kereta api tambahan, informasi awal menjadi 62, sekarang terakhir informasinya bertambah juga jadwal perjalanannya. Setelah kami rilis kemarin ada sekitar 344 perjalanan selama masa Lebaran dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 21 April. Salah satu titik rawan penumpukan pemudik adalah Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berharap para pemudik menggunakan jasa penyeberangan laut melakukan pemesanan tiket lebih awal. Dan tadi saya sudah mendengarkan laporan mulai dari Pak Kakor Lantas, Pak Dirjen Darat, Dirjen Laut, dan juga pengelola dermaga. Nah, sudah ada penambahan fasilitas, baik penambahan fasilitas kapal tadi Pak Menlu menyampaikan, maupun sarana prasarana penunjang yang lain. Kenapa? Ini perlu kita pastikan. Tadi Pak Menlu juga menyampaikan ada kenaikan 50% untuk tahun ini dibanding tahun lalu, berarti nantinya akan menyeberang juga akan ada penambahan. Perkiraan pemerintah puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 5 hingga 8